Syamsuddin, Departemen Pemberdayaan Ekonomi Damasuri SPDI. Demikian nama-nama pengurus pimpinan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Saya berjanji. Satu, akan memperjuangkan dan melaksanakan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah untuk pelantikan ranting sekecamatan Rambutan pada pagi hari ini. Ada 11 yayasan di bawah naungan Yayasan Sekecamatan Rambutan, dan ini merupakan kedua dari PAC Pergunu se-Kabupaten Sumeneb setelah Peragan. Mudah-mudahan nikmati minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Insyaallah akan menjadi anak didik yang terbangun jiwanya dan terbangun badannya untuk menyatukan, untuk memperkokoh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kecamatan Rambutan. Dan saya yakin masih banyak lembaga-lembaga yang masih belum dibentuk di Kecamatan Rambutan ini. Dan ini tugas dari pimpinan ranting yang sudah terbentuk hari ini, yang sudah dibayar hari ini, untuk membentuk tularkan, memperkenalkan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama sebagai wadah guru-guru di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk bersama-sama mengawal dalam melestarikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah kepada para peserta didik kita sekalian. Mungkin di antara Bapak Ibu guru bertanya-tanya atau mungkin baru mendengar yang namanya pergunu. Terus terang, di awal-awal saya sebelum menjadi pengurus pergunu sekitar mungkin 7 tahun atau 10 tahun yang lalu, saya merasa asing dengan nama ini dan bahkan ketawa kecil gitu ya, mendengar istilah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang disertifikasikan dengan pergunu. Tetapi setelah kami selami, kami sangat bangga dengan organisasi ini dan menjadi kewajiban kita untuk bersama-sama membesarkan organisasi ini. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu sudah banyak organisasi profesi keguruan yang ada di sekitar kita. Ada PGRI, ada IGI, ada mungkin ISPI dan lain-lain. Tetapi kita sebagai guru-guru di lingkungan Nahdlatul Ulama yang membuat selanjutnya, seminar pendidikan berinovasi wujudkan Merdeka Belajar yang akan dipandu oleh Ibu Sukronia, Sarjana Hukum. Kepada beliau kami persilakan. Selaku pemateri mohon untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sukronia. Biasa sahabat-sahabat saya memanggil Rani karena memperindah bahasa itu bagian dari karya sastra. Baik, pada kesempatan hari ini saya sebagai moderator
corak maritnya negeri ini adalah bagian dari wajah kita. Oleh sebab itu, pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan berkelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh sebab itu, pelajaran, penelitian, serta pendidikan perlu ditanam dari sejak dini oleh Bapak Ibu guru sekalian. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa keadaan hari ini dibentuk oleh keadaan yang lampau, dan keadaan yang akan datang ditentukan oleh sekarang. Oleh sebab itu, Pergunu Kecamatan Ambunten memfasilitasi Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan seminar pendidikan. Pada kesempatan hari ini, kami Pergunu Kecamatan Ambunten mendatangkan 2 orang pemateri yang cukup berkompetensi di bidangnya. Pemateri pertama atas nama sahabat Amir Syarifuddin, tempat tanggal lahir Sumeneb 2 April 1983, alamat Kedungan, Batuan, Sumeneb, jabatan Sekretaris PC Pergunung Sumeneb. Pendidikan terakhir S2 Manajemen Pendidikan Islam Organisasi, Rayon dan Komisariat PMI Jember. Pengurus cabang LDNU Sumeneb, pengurus cabang IKA PMII Sumeneb, pengurus cabang Pergunung Sumeneb. Riwayat jabatan terakhir pendidikan: guru dari tahun 2005, Wakakurikulum 2012, Kepala Sekolah 2016, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumeneb 2021 sampai sekarang, Sekretaris Pengurus Cabang Pergunung Kabupaten Sumeneb. Pemateri kedua, ini juga sahabat saya, atas nama Dewi Hartati SPD MPD, biasa dipanggil Mbak Dewi. Alamat Jalan Saluran Air Pamolokan Sumeneb, tempat lahir Sumeneb 3 April 82, nomor HP 08525 7041547. Status rahasia. Riwayat pendidikan: SDN Pamolokan 3 88 sampai 94, SMPN 2 Sumeneb 94 sampai 97, SMAN 1 Sumeneb 97 sampai 2000, STKIP PGRI Sumeneb 2000 sampai 2005, IKHAK Mojokerto 2020 sampai 2022. Pengalaman organisasi: pengurus cabang PMI Sumeneb 2000 sampai 2005, IKA PMII Sumeneb 2015 sampai 2020, pengurus cabang Pergunung Sumeneb 2019 sampai sekarang. Moto hidup: tergerak, bergerak, dan menggerakkan dalam hal kebaikan dan pengetahuan. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati jajaran pengurus KPJ Ambunten, saya hormati jajaran pengurus PC Pergunung Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati jajaran pengurus PAC Ambunten, dan segenap jajaran pengurus ranting Pergunung yang sudah dilantik se-Kecamatan Ambunten, para undangan, adik-adik Ibnu, Limat, Batayan, Ansor yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul. Sebelum saya lanjutkan, jadi saya bukan materi, hanya menemani bersama ngobrol santai. Kalau di NU itu ngobrolnya ngobrol santai, sehingga apa yang kita sampaikan itu ibarat, karena dia sahabat masail di NU, jadi ibarat kita saling tukar pendapat.
Karena kebetulan saya bukan guru penggerak, karena guru yang bergerak di sebelah saya. Kalau saya kan guru pendiam kebetulan, jadi tidak banyak bergerak. Sebelumnya saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya terhadap PAC Pergunung Ambutan, karena ini salah satu PAC yang muda. Kemudian dari PJ Pergunung kemarin pada pelantikan bersama ini mendapat 2 penghargaan. Terus dulu lah buat PAC Pergunung Ambutan yang sudah dapat 2 penghargaan, karena sebagai PAC yang termuda, salah satu PAC termuda sudah dapat 2 penghargaan. Yang lain masih ada yang satu. Nah, di award Pergunung Award kemarin PAC Ambutan sudah mendapatkan 2 award. Kemudian sebelum masuk ke materi, mari kita lihat bersama, karena sebetulnya semangatnya mulai berkurang. Jadi ketika saya mengatakan bersama Pergunung, jawabannya guru NU maju. Jadi bisa tes ya, tes case dulu, nanti ketika mulai ngantuk saya akan berikan janjian lagi. Jadi bersama Pergunung, kita jawab guru NU maju. Gitu ya, kita tes. Bersama Pergunung, alhamdulillah, cukup meriah meskipun yang jawab masih kedua. Baik, bisa ditampilkan slide-nya, teman-teman, karena kebetulan saya dibantu operator. Alhamdulillah, Ambutan lengkap sama operatornya. Biasanya kalau saya hadir itu merangkap ya. Orator, operator, sekaligus formator. Apa yang saya sampaikan pertama di seminar ini adalah kita berbicara tentang bagaimana perubahan kurikulum dari masa ke masa. Jadi mungkin para pengesepo kan itu sudah banyak tahu tentang bagaimana perubahan kurikulum mulai zaman Pak Harto. Kalau saya mengikutinya kebetulan CBSA, cara belajar siswa aktif. Belakang-belakang ada KTSP, yang terakhir adalah Kumer. Jadi kalau saya nyebutnya Kumer, kurikulum Merdeka. Alhamdulillah. Nah, bisa naik ini perkenalan saja, nama saya sudah disebutkan tadi, Asep Sarifudin, insyaallah. Kemudian bisa naik Pak Operator ya. Bisa naik, bisa diklik. Tidak bisa menjauh operator, nanti tidak diklik tidak bergerak ini. Nah kebetulan saya bersama guru penggerak harus diklik ya. Mau tak setting sekali tak bergerak. Jadi materi kita tentang inovasi. Jadi kalau inovasi masuk ke dalam kurikulum Merdeka. Next. Nah ini. Jadi kalau di Jepang kenapa maju? Jadi review dulu biar semangat bahwa guru ini ternyata paling utama dibutuhkan. Ketika Jepang dibom oleh musuh-musuhnya termasuk Amerika dulu itu, dibom di Nagasaki, Hiroshima dan Nagasaki, 2 kota di Jepang. Yang pertama dicari oleh pemerintah adalah guru. Guru. Ini gurunya masih ada ya? Ada banyak. Jadi pemerintah merasa bersyukur karena yang ada guru. Bahkan Jepang pernah mengatakan dengan pemerintah Indonesia, tukarkan tanah Indonesia tanpa isinya dengan negara Jepang, sisinya kita akan tukar dan menukar. Kenapa? Karena tanahnya Jepang tidak produktif. Di Indonesia tanahnya jadi lempar tongkat jadi pohon, jadi kolam susu nyanyian itu betul. Sehingga Jepang sangat tertarik terhadap tanah di Indonesia. Jadi yang ditanya oleh Jepang sehingga Jepang menjadi salah satu negara maju ketika dibom 2 negara ini adalah guru. Gurunya masih ada tidak? Ikut mati atau tidak? Ada sisanya, alhamdulillah. Jadi berbangga kita menjadi guru. Itu tepuk tangan buat guru lah. Kita harus guru. Bisa next. Nah ini kurikulum lama. Ini dibawa kurikulum lamanya. Nah itu. Kita sekarang masuk kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka capaian akhirnya profil Pancasila, belajar dengan profil Pancasila. Nah ini ada seorang anak izinkan tapi cangkolang dan sebagainya. Biar sendiri kan kalau duduk terasa keringging ya, nah majuran ini.
Jadi anak di luar negeri bertanya terhadap salah satu pejabat di Kemendikbud. Apa yang dilakukan setelah terjadinya masa COVID? Jadi sebenarnya munculnya kurikulum merdeka ini menurut historinya adalah karena keberadaan COVID. Jadi jangan sebut kurikulum COVID ya. Jadi kurikulum COVID itu sudah ada sebenarnya. Jadi dari kurikulum 2013 dilakukan di pemerintah pusat di Kemendikbud itu kurikulum prototipe. Jadi ada kurikulum daring. Jadi karena kita sudah belajar daring 1,5 tahun, biasa daring kalau di kota ya, kalau di desa tak peduli COVID, pentinglah masuk sekolah tetap COVID tetap ada. Tapi kalau secara umum di pemerintah pusat ataupun di kota-kota dan beberapa daerah itu belajarannya daring. Sehingga apa? Setelah COVID berlalu muncullah era new normal. Era new normal itu kemudian mensyaratkan orang anak bertanya di Belanda itu, setelah COVID anak-anak biasa belajarnya daring, pegang HP segala macam, terjadinya tatap muka masa COVID. Ini salah satu uji coba yang dilakukan. Kemudian yang kedua, pengaruh online ini ternyata banyak menggerus nilai-nilai Pancasila. Jadi makanya diharapkan profil Pancasila di selanjutnya menjadi bagian. Selain tidak asing bagian NU. NU tidak asing. Kenapa? Karena NU punya Pancasila jaya. Itu yang nyanyi Pancasila sudah mengakar dan menjadi darah dagingnya NU. Sebenarnya kurikulum merdeka tidak asing. Itu ya. Misalnya ini. Jadi sebelum kita belajar kurikulum merdeka, kita akan belajar bagaimana teori seorang guru. Guru itu tidak boleh lepas. Salah satu teorinya adalah ya PDCA, jadi plan, doing, check, dan action. Jadi ada perencanaan yang dilakukan. Jadi kalau orang gagal merencanakan, ya, perencanaannya gagal berarti dia merencanakan gagal. Artinya separuh kegagalan sudah dilakukan kalau perencanaannya sudah gagal. Makanya ada perencanaan dulu, kemudian lakukan pekerjaannya, kemudian kita cek. Setelah kita cek, tindak lanjutnya hasil checkingnya, evaluasinya, bisa naik lagi. Nah ini, jadi jangan perhatikan gambar yang nyakar-nyakar, karena yang ingin saya munculkan di sini adalah bagaimana profil Pancasila muncul dalam kurikulum merdeka. Nanti bisa dievaluasi ibu guru penggerak dan ibu guru penggerak bisa mengevaluasi. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu. Bapak Ibu mungkin ada masukan, nanti silakan. Pak, ini salah. Jadi kalau saya nyebutnya gampangnya adalah singkatnya untuk membentuk profil Pancasila itu makan roti manis. Makan roti manis. Maknanya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu, kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila pertama. Itu dan berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Jadi itu yang pertama yang harus dimunculkan dalam setiap kegiatan. Karena kegiatan kita nanti ada intrakurikuler, ada proyek penguatan belajar Pancasila. Kalau budaya sekolah seperti pembiasaan, kalau pesantren pagi-pagi ada sholat duha, kemudian mengaji bersama. Itu adalah kegiatan kebiasaan untuk membentukkan karakter, sehingga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah. Berdoa sebelum belajar di kelas, itu salah satunya. Kemudian kalau budaya sekolah, kebiasaan, kemudian ekstrakurikuler, ini sama dengan kurikulum 2013, tidak ada bedanya. Yang berbeda dalam kurikulum merdeka itu pada dua hal, yaitu pada intrakurikuler dan penguatan profil Pancasila. Jadi proyek penguatan profil Pancasila ini berbeda. Kalau dulu ada penguatan profil Pancasilanya, cuma tidak ditentukan prosentasenya. Jadi prosentasenya tidak ditentukan, kalau hal ini sudah ditentukan sesuai dengan jenjangnya. Jadi dari 20 sampai dengan 30 sesuai jenjangnya. Yang paling tinggi di SMA. SMA itu harus muncul 30% penguatan profil Pancasilanya.
intrakurikulernya ya berkurang jadi 70%. Itu nanti bisa didalami lagi, nanti kita iklan itu lebih penguatan. Saya hanya mengenalkan saja. Jadi kembali lagi bagaimana memunculkan profil Pancasila, makan roti manis tadi, makan ma tadi sudah saya sampaikan. Karena itu kebinekaan yang global itu jadi bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga, bercerai cari lagi. Mohon maaf, ini tidak masuk dalam profil Pancasila, ini hanya intermezzo saja. Kemudian rohnya itu gotong royong, jadi makan roti manis. Rohnya itu gotong royong. Jadi gampangnya nanti kalau menghafal profil Pancasila itu apa ciri-ciri profil Pancasila itu makan roti manis. Ma-nya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. I-nya itu adalah kebinekaan. Makan-makannya itu adalah kebinekaan. T-nya itu makan, rohnya itu gotong royong. Manis, makan roti manis. Manis itu mandiri, kemudian nisnya makan roti manis. Manisnya itu kreatif dan bernalar kritis. Itu sekelumit tentang tentang kurikulum merdeka. Jadi sesuai tema kita bersama adalah berinovasi wujudkan merdeka belajar. Bisa neglect. Nah ini, jadi inovasi di mana sebenarnya? Inovasi yang diharapkan dalam seminar hari ini adalah berinovasi wujudkan merdeka belajar. Karena di dalam intrakurikuler itu ada CP, ada TP dan ATP. Kemudian dalam proyek profil Pancasila itu ada AMP. Munculnya adalah modul proyek. Kalau di intrakurikulernya munculnya adalah modul ajar. Sebenarnya nggak jauh beda Pak, cuma istilahnya saja. Kalau kurikulum 2013 itu ada RPP. Kalau di kurikulum merdeka namanya modul. Penyebutannya saja beda. Kemudian ada istilah kompetensi dasar. Kalau di kurikulum merdeka itu adalah CP. Ini yang sudah ikut pelatihan insya Allah sudah di luar kepala. Maksud saya di luar kepala nggak ada yang masuk. Maksudnya kurikulum merdeka. Nah, inovasinya di mana? Di kurikulum merdeka itu inovasinya di tema-tema. Tema-temanya sudah disediakan oleh pemerintah kurikulum merdeka itu. Salah satunya adalah inovasi itu. Jadi inovasi itu dimasukkan dalam tema kita. Jadi kewirausahaan, kewirausahaan, dan lain sebagainya masuk di dalam proyek-proyek profil Pancasila. Diharapkan ada inovasi karena di situ ada kearifan lokal yang kemudian diharapkan ada inovasi di dalamnya. Jadi kearifan lokal sudah dihargai dalam kurikulum merdeka. Apa kearifan lokal di Ambuntan ini nanti bisa dimunculkan dalam inovasi tersebut. Bisa next. Nah ini perbedaannya. Jadi yang inovasi Merdeka Belajar ada 4 hal menurut Pak Mas Menteri, nyebutnya Mas Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, Mas Menteri Nadiem. Kalau yang lama itu nyebutnya USBN, ujian sekolah berbasis nasional. Kalau di kurikulum merdeka tidak lagi nasional, jadi US saja, ujian sekolah. Kemudian UN diganti dengan AN, asesmen nasional, jadi asesmen nasional. Kemudian RPP menjadi MP dan MA tadi ya, MA modul aja dan modul proyek. Kemudian yang terakhir adalah zonasi. Sekolah zonasi dulu ditentukan pusat, sekarang zonasinya sudah mulai fleksibel. Itu yang membedakan antara inovasi Merdeka Belajar yang diharapkan. Itu mungkin yang saya sampaikan sebagai pengantar. Saya ingin lebih banyak diskusi tentang kurikulum merdeka dan bagaimana kita berinovasi wujudkan Merdeka Belajar. Karena kalau saya habiskan semua materinya, guru penggeraknya tidak kebagian materi. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Yang mau bertanya nanti ditahan dulu atau dipending ya Pak, Bapak Ibu. Nah, dilanjut dengan pemateri kedua. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama di Kecamatan Ambunten ini, yang saya hormati para pengurus NUJMU Kecamatan Ambunten, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru pengurus PAC Pergunu Kecamatan Ambunten, serta para hadirin yang hadir pada hari ini. Semoga salawat serta salam tetap tercurah keharibaan baginda Rasulullah SAW. Dan kita yang berada di sini semoga terpilih menjadi umat yang mendapat syafaat dari beliau. Baik, kalau tadi Pak Amir menyampaikan tentang sejarah kurikulum yang ada di Indonesia, kemudian tentang profil pelajar Pancasila, saya rasa untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini sudah bukan sesuatu yang asing lagi. Kita membicarakan tentang kurikulum merdeka. Intinya, kalau dari dulu kita seringkali akan berkiblat kepada negara luar, ternyata tanpa kita sadari justru negara luar yang berkiblat pada Indonesia. Dibuktikan bahwa pendidikan yang sudah dilaksanakan di negara barat itu justru bermakmum pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kita tahu Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan di negara kita. Hingga setiap tanggal 2 Mei kita selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ini tidak lain adalah hari kelahiran beliau yang setiap tahun kita peringati dan kita jadikan hari besar nasional. Nah, kurikulum merdeka ini sebenarnya berpijak pada filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan yang harus kita laksanakan di Indonesia itu adalah proses menuntut, bukan menuntut. Kalau dulu mungkin zaman saya SD, setiap saya gagal menjawab soal atau melaksanakan tugas dari guru, yang ada dalam benak saya itu adalah takut dihukum pada guru. Tetapi kalau sekarang hukuman atau punishment itu diupayakan untuk dihindari, bukan untuk mencetak anak-anak kita itu menjadi anak yang bengal, bukan. Tetapi kita mengembalikan anak-anak kita itu kepada kodratnya. Bahwa proses pendidikan di Indonesia saat ini yang disebut kurikulum merdeka itu adalah proses pendidikan menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman mereka, agar anak-anak kita mampu menemukan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai umat manusia maupun sebagai makhluk sosial. Jadi fungsi guru saat ini bukan sebagai profil yang harus ditakuti oleh siswa kita, tetapi kita menjadi mitra anak-anak kita. Kita menjadi fasilitator dan motivator untuk mereka. Kita menyadari bahwa mereka semua sudah memiliki kodrat alam. Dari mana kodrat alam anak itu dimiliki? Dari keluarga. Bahwa setiap anak itu tumbuh dalam keluarga mereka masing-masing, dengan tatanan dan fondasi pendidikan yang diberikan oleh ayah bundanya di rumah sebelum mereka memasuki dunia pendidikan di luar. Nah, kodrat alam itu nanti kita selaraskan dengan kodrat zaman. Kodrat zaman misalnya bahwa anak-anak yang belajar di zaman saya SD dengan anak-anak SD sekarang itu zamannya berbeda. Mereka sekarang sudah lebih mengenal dunia digital, sudah pintar bermain YouTube, sudah pintar bahkan bermakmum pada TikTok. Bahkan tidak jarang kita sendiri malah kalah dalam dunia digitalisasi pada anak-anak kita. Termasuk saya, anak saya yang SD itu sepertinya lebih canggih mengoperasikan HP daripada saya. Bahkan ketika saya sempat kebingungan itu malah anak saya yang memberikan ini loh seperti ini, kok bunda nggak tahu ya? Ternyata bundanya lebih gaptek daripada anaknya. Ya, tanya sama saya. Iya Pak, nanti saya tanya ya Pak ya.
Kemudian tuntunan seperti apa sih yang sebaiknya kita berikan kepada anak ini? Bukan lantas mereka itu merdeka belajar. Oh, saya harus merdeka, nggak usah belajar lagi. Saya ini harus merdeka, nggak boleh dituntut, nggak boleh ada PR dan sebagainya. Pendidikan kita tetap kita lakukan, hanya saja kalau tadi Pak Amin menyebutkan dulu ada RPP, kurikulum sekarang itu ada modul ajar. Sebenarnya sama, modul ajar itu adalah RPP yang sekarang berganti nama menjadi RPP berdiferensiasi. Jadi RPP-nya ada perbedaan dengan RPP terdahulu. Kalau dalam langkah pembelajarannya ada pembuka, kegiatan inti dan penutup sama. Cuma sekarang kita diperbolehkan mengajak anak-anak kita bermain di luar, di alam bebas. Misalnya, saya memiliki guru dampingan di SDN Duko 2 baru. Itu mencanangkan program satu anak satu pohon. Jadi setiap hari Sabtu ada kegiatan, anak itu Sabtu ini kelas 1 misalnya membawa satu pohon, boleh pohon bunga, pohon buah dan pohon yang lain, untuk ditanam di pekarangan sekolahnya. Itu menjadi program dan gurunya bisa menyusunnya menjadi RPP. Kemudian di SMPN 1 Dasuk juga ada Jumat bersih, ada Jumat Yasin dan kegiatan Sabtu sehat dan sebagainya. Jadi memerdekakan siswa itu bukan berarti kita harus selalu melepas anak-anak sesuka mereka, tidak. Kita tetap jadi penuntun, kita mendampingi anak-anak kemana sih bakat anak-anak kita. Yang kita tahu ada berapa gaya belajar, misalnya anak-anak kita ada anak yang suka bergerak, yang gaya kinestetik, ada yang visual, yang suka melihat gambar-gambar atau video, kemudian ada yang auditori. Ada anak yang biasanya suka menghafal tapi dia tidak suka membaca. Jadi kurikulum merdeka seperti itu, kita mengarahkan anak ini mau kemana, ya kita mendampinginya dengan setia. Jadi mungkin sekarang penggaris besar yang biasanya digunakan para guru saya terdahulu untuk memukul betis-betis siswa yang gagal melaksanakan tugas, mungkin sekarang penggaris itu hanya digunakan di materi pelajaran matematika saja sesuai fungsinya, tidak lagi untuk memberikan punishment atau hukuman kepada anak. Jadi analoginya, kalau kita menanam biji jagung, maka yang akan kita tuai nanti adalah jagung. Jangan berharap ketika kita menanam jagung kita akan memanen padi. Tidak. Kenapa? Karena anak kita sudah memiliki garisnya. Nah, tugas kita sebagai guru orang dan orang tua itu adalah bagaimana kita merawat biji jagung kita itu untuk tumbuh menghasilkan hasil yang bagus. Misalnya dengan menyuburkan tanahnya dengan pupuk, menyiraminya, memberikan sinar matahari yang cukup dan sebagainya. Sama halnya ketika kita menanam padi dengan bibit yang unggul tetapi tidak kita rawat, ya percuma, nanti tumbuhnya dan buahnya bahkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita tetap mengarahkan anak-anak kita sesuai dengan garis tangan mereka, dengan sedikit campur tangan dari orang tua dan guru, bukan sebagai penuntut melainkan sebagai penuntun. Saya sengaja tidak membuat PPT karena saya memiliki sebuah video di sini tentang gambaran kurikulum merdeka yang berasaskan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita nonton video sebentar ya Bapak Ibu. Iya, biar tidak bosan melihat saya dan mendengarkan materi dari saya.